Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Suka-Suka Juni. Maklumlah, gue nih sekarang udah makin tua, agak-agak pikun. Gue tuh kemarin sengaja long weekend di rumah karena gue pikir bakal ada MotoGP akhir pekan ini. Jadi gue pikir ya udahlah, gue nggak usah kemana-mana. Gue kayaknya nggak bakal ribet kalau gue keluar kota, pergi liburan long weekend. Terus pas ada MotoGP, lagian kan ini seri Mugello, jadi emang kalau menurut gue agak-agak spesial gitu ya. Ternyata gue salah perhitungan. Bakalnya adalah minggu depan, jadilah gue tuh mutung minta ampun akhir pekan ini. Jadi ya udahlah, kita recording podcast aja. Gue nggak tahu ini akan panjang atau pendek karena di suka-suka seri Mei kemarin ada 2 pembahasan yang kita lewatkan. Karena panjang banget, waktu itu kan gue mesti editing sendiri, jadi gue tuh yang ini kapan selesai, ini gue potong aja, cut. Jadi itu akan kita bahas di podcast kali ini. Gue juga mau kasih tahu buat teman-teman yang merasa gue ada akun di IG. Gue tegaskan sekali lagi, gue nggak punya akun di IG ya, karena itu 3 tahun lalu itu sudah gue tutup gara-gara disuspend sama Masok Breaker. Dan itu memang bener-bener permanen, udah nggak bisa, udah berapa kali di-appeal, udah berapa kali dibanding nggak mau. Dan gue sendiri nggak tahu itu alasannya apa. Jadi kalau kalian ada yang merasa ada Mbak Yuni di IG, gue pastikan nggak ada. Ya, itu cuman impersonate gue mengambil keuntungan dari image gue karena gue nggak punya akun IG. Jadi sekarang gue cuman punya akun YouTube @mbakyu aja, akun Twitter @mbakyu aja, dan blog mbakyuajalah.blogspot.com. Oke? Sisanya nggak ada. Kalau ada akun fanpage Facebook @mbakyu aja, itu cuman buat auto post. Jadi kalau kalian mau interaksi di situ, mau ngamuk-ngamuk kayak di situ, mau ngapain, gue nggak bakal gubris. Kenapa? Karena gue udah nggak punya akses ke grup Meta. Gue udah nggak punya akun Facebook, nggak punya akun IG. Gara-gara emang sudah disuspend permanen sama si Masok Breaker itu, makanya gue anti banget. Admin akun udah berapa kali mencoba untuk banding dan memang nggak bisa. Dan gue udah nggak mau ngurusin itu. Kenapa? Karena gue males dibatasi harus posting apa. Sementara kalau gue di Twitter, admin akun kayaknya punya hubungan baik sama petingginya Twitter, jadi nggak terlalu gampang buat disuspend sana-sini. Dia gampang bandingnya. Kemarin aja buka akun aja gampang, coba bayangkan itu sudah suspend permanen loh. Dibuka sama yang punya langsung yang buka. Jadi emang kalau kalian mau interaksi ya interaksinya ke Twitter. Di situ juga kalian bisa lihat gue ya shit posting macam-macam lah yang gue bahas, yang gue nggak bahas di blog ada, gue curhat ada, ya gue komentar sana sini ada. Di situ adalah tempat gue segala macam lah, oke? Tapi yang pertama kita akan bahas adalah soal bursa rider. Yang pertama adalah bursa rider Ducati. Ini kalau kalian dengar berisik di belakang itu artinya lagi hujan. Kenapa ya tiap gue recording podcast hujan dulu? Jadi di podcast terakhir kemarin kan gue udah bilang Uchiyo itu mintanya Markobes untuk tetap di Muni VR46 1 tahun lagi, tetapi dikontrak oleh Ducati. Jadi dia sudah ngomong langsung sama Papi Peri gigi dalinya dan disetujui. Oke? Gosip sepoi dia bakal mengendarai motor pabrikan, dikontrak langsung oleh Ducati pabrikan dengan gaji 2 kali lipat. Ya wajar juga karena kan posisinya sekarang dia kandidat Jordan bos, selisihnya cuma 1 poin loh dengan Pecco Bagnaia. Negonya tuh luar biasa. Negonya tingkat tinggi dong. Jadi memang wajar kalau menurut gua. Dan memang Uchiyo, awalnya sih gua pikir Uchiyo ini nggak mau kasih base ke Pramac itu lebih karena soal manajemen. Ternyata sebenarnya enggak. Kalau menurut gua nih, Uchiyo ini sebenarnya memang punya tujuan untuk membuat tim Muni VR46 itu menjadi tim satelit pertama yang meraih titel Jurdun sejak tahun 2002. Jadi memang dia punya impian untuk itu. Ya kalau berhasil syukur, nggak berhasil nggak apa-apa. Tapi itu adalah impiannya dia. Jadi Markobes ini kalau misalnya berhasil Jurdun entah tahun ini atau tahun depan, dia akan menjadi murid VR46 Academy yang membalap untuk tim Muni VR46 Academy. Jadi itu menurut gue adalah alasan sebenarnya kenapa Uchiyo nggak mau base dilepas ke Pramac. Kalau nanti ternyata base berhasil Jurdun di Pramac kan nggak enak kedengarannya. Anak VR46 tapi judulnya bersama Pramac. Lebih mending dia judulnya bersama VR46. Toh mereka sama-sama tim satelit. Kalau cuma perkara mau dikontrak sama tim pabrikan ya kontrak aja langsung. Bener nggak? Dan menurut gue ini juga salah satu strategi bahwa Uchiyo sebenarnya nggak mau tim ini pindah ke Yamaha. Jadi kalau memang berhasil Jurdun,
Mereka punya daya tawar yang tinggi banget untuk menolak pindah ke Yamaha. Kenapa? Karena mereka terbukti bisa jurdun dan bersaing di Ducati. Itu intinya. Nah, buat yang nanya, kenapa Papi Perigigi, kenapa bukan Ciabatti? Kalau kalian sudah ngintil dua bangkotan banget dari zamannya Kaisar Honda United masih balapan di Ducati, kalian pasti tahu ceritanya kenapa. Jadi waktu itu Dovizioso itu bilang kayak gini, waktu dia hampir dipastikan akan dilepas oleh Ducati dan dia mengumumkan bahwa dia akan cuti balapan. Waktu itu Battistella yang bilang bakal cuti balapan. Dovizioso itu bilang, memang kalau dilihat dari luar, yang punya kewenangan untuk menentukan line up rider itu adalah Ciabatti, harusnya, oke? Sama kalau di Yamaha itu yang menentukan adalah Lin Jarvis. Tetapi sebenarnya yang menentukan itu adalah Gigi Dalinya. Jadi ya memang benar. Dan lu kalau ada salah-salah sama Gigi Dalinya, maaf-maaf ya. Siap-siap terdepak. Karena memang seperti itu. Dia adalah penentu terakhir dari line up rider, terutama dari rider-rider yang dikontrak langsung oleh Ducati dan dari rider-rider tim satelit yang disubsidi oleh Ducati. Jadi kasusnya seperti Gresini, oke? Gresini itu memang membayar ridernya itu dari mereka sendiri, tetapi kondisinya dia disubsidi dari Ducati, motornya itu disubsidi. Jadi beda dengan VR46 yang sepenuhnya independen, ridernya mereka kontrak sendiri, motornya dibayar sendiri, itu beda. Itulah kenapa ketika Alex Marquez tiba-tiba diumumkan bergabung dengan Gresini, sejujurnya mereka itu kaget. Kenapa? Gigi Dalinya sendiri bilang, keputusan bahwa Marquez masuk di Gresini itu dibuat oleh Nadia Gresini secara sepihak. Kenapa? Karena yang mereka tahu adalah Papa Alice yang akan bergabung. Karena memang waktu itu kalau kalian dengar podcast seri tes Katalan tahun lalu, gue udah bilang Ciabatti sama Papi Perigigi itu sudah pernah ketemu sama Oliveira untuk kenalan dalam tanda kutip. Padahal sebenarnya konfirmasinya udah A1 bahwa Oliveira itu bakal bergabung sama Gresini. Tetapi waktu itu ditahan sama Stefan Pierer, Pit Bearer ya, Stefan Pierer kalau nggak salah tahan karena mereka ingin Oliveira itu pindahnya ke gas-gas, KTM gas-gas. Sayangnya adalah Oliveira nggak mau, diancam pakai penalti. Jadi waktu itu Oliveira memutuskan untuk mundur dari kesepakatan kontrak dengan Ducati, nggak jadi pengumuman kontrak, oke, karena harus menyelesaikan perkara penalti nggak penalti dengan KTM. Yang memang waktu itu Stefan Pierer emang nggak ikhlas melepaskan para ridernya. Bahkan Raul Fernandez kemarin itu kan perkara penalti, banyak loh dibayar penaltinya untuk keluar dari KTM. Jadi memang waktu itu complicated, tetapi yang Ducati tahu, karena sudah sowan ke Ciabatti dan Gigi Dalinya, yang mereka tahu itu adalah Oliveira yang bakal bergabung. Nggak tahunya Gresini mengumumkan Alex Marquez. Jadi memang Dalinya waktu itu bilang, itu adalah keputusannya Nadia Gresini. Yang kami tahu itu adalah Oliveira, tapi ya sudahlah, karena itu kan haknya Gresini juga, gitu. Jadi waktu itu Alex Marquez kan kontraknya 1 tahun, nah berarti dia harus perpanjang lagi untuk tahun depan. Konfirmasinya adalah dia memang bakal perpanjangan. Setelah podiumnya kemarin di Argentina ya, kalau nggak salah gue lupa, itu sudah dipastikan dia bakal perpanjangan. Terutama karena dia juga punya sponsor di belakang kan. Dia kan masuk kemarin atas rekomendasi sponsor. Jadi mungkin agak kasar kalau gue bilang istilahnya pay rider. Tapi yang bayarin adalah sponsor. Papi Perigigi sendiri bilangnya adalah kemungkinan kontrak itu akan selesai semua ditandatangani antara Mugello dengan Sachsenring. Mugello kan minggu depan berikutnya lagi itu kan Sachsenring karena kan back to back. Nah konfirmasinya adalah Enea Bastianini dipastikan akan perpanjangan bersama Ducati tim pabrikan. Calon Ikanio gagal dipastikan akan perpanjangan bersama Pramac. Alex Marquez perpanjangan sama Gresini. Marco Bes dan Luca Marini akan perpanjangan bersama Muni VR46. Bedanya adalah Marco Bes langsung dikontrak oleh Ducati. Yang agak diragukan adalah Fabio Di Gian Antonio. Gua nggak tahu ini gimana, tetapi gosip sepoi adalah dia harus berusaha mempertahankan seatnya. Kenapa? Karena dia kan adalah rider yang dibayar oleh Gresini. Kalau negosiasinya nggak ketemu atau ada rider lain yang siap bayar lebih, sorry to say, dalam tanda kutip, ya mau nggak mau harus dilepas. Nah, rider setengah Sarko akan kemana? Kalau menurutnya Ciabatti sih dia bakal tetap di Pramac. Kalau menurutnya Ciabatti. Tetapi gosip bertumbuh sepoi dia bakal disorong ke WSBK
bersama Alvaro Bautista. Gua nggak tahu apakah memang Rinaldi sebegitu buruknya sampai harus didepak atau gimana, atau memang nggak ada rider lain di Ducati WSBK yang cukup bagus untuk menggantikan posisinya Rinaldi kalau memang Rinaldi mau didepak. Tetapi gosipnya adalah Zarco, dan dia sendiri juga udah bilang masa depannya adalah di WSBK. Jadi siapa yang akan mengisi posisi itu? Gosip sepoi-sepoi Tony Arbolino yang masuk dari Moto2. Kok bisa langsung masuk di Pramac? Ya bisa lah, dia kan manajernya adalah Opa Carlo Pernat. Don Carlos itu bisa dibilang lumayan bagus koneksinya dengan Ducati. Jadi kalau in case Gian Antonio ternyata masih bisa bertahan di race ini, ya berarti Opa Carlo akan melobi Pramac. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Gigi Dalinya memang bilang bahwa wajar para rider di tim satelit ini sangat bersaing. Kenapa? Karena memang mereka itu sedang memperebutkan tempat yang lebih baik untuk masa depan mereka. Jadi Marquez berusaha tampil bagus karena dia berusaha untuk paling enggak dapat motor pabrikan dengan kontrak dari pabrikan. Kalau memang dia nggak bisa tembus ke tim pabrikan. Kenapa? Karena kalau dia mau tembus ke sana, dia harus menggeser Enea Bastianini. Sementara Enea Bastianini itu manajernya adalah Opa Pernat. Lu kelahi dulu sama Opa Pernat. Masih ingat waktu di Sepang Opa Carlo Pernat sampai gebrak meja di depannya Ciabatti? Jadi memang seperti itulah posisinya Opa Pernat di Ducati. Dia itu sampai berani gebrak meja kalau dia merasa ridernya nggak diuntungkan. Itulah kenapa dalam tanda kutip dia berusaha untuk memasukkan Tony Arbolino ke Ducati. Tetapi itu in case Di Gia masih bertahan di Gresini. Kenapa? Karena Ducati juga akan mikir-mikir kalau ada rookie langsung masuk ke Pramac. Ini kan tim, udah gue bilang, tim satelit kesayangannya Ducati. Gak sembarangan juga rider masuk ke situ. Pecco Bagnaia aja itu perlu jadi jurdung Moto2 dulu, baru bisa langsung masuk ke Pramac. Ya kali lu bukan jurdung Moto2 langsung bertengger di Pramac, bener nggak? Kurang lebihnya sih pertimbangannya pabrikan Ducati seperti itu. Jadi lu nego dulu sama Gresini. Kalau memang nggak bisa dan ternyata Di Gia ternyata dipertahankan di sana, ya baru nego ke Pramac. Tapi ya kita lihatlah nanti, karena Ciabatti sendiri bilangnya dia masih mau pakai Zarco sih. Nah, dalam wawancaranya kemarin juga Papi Perigigi itu menanggapi soal pernyataan rider pensiun artis Jorge Lorenzo bahwa kalau saya jadi Marc Marquez itu saya akan pindah ke Ducati meskipun ya gajinya nggak terlalu bikin senang. Tapi yang penting saya bisa menang. Ya memang sih Marc Marquez membantah karena menurut dia masih percaya lah sama Honda. Nah, Papi Perigigi menanggapi hal ini. Jadi dia bilang gini, kalau menurut saya Marc Marquez itu adalah rider yang luar biasa. Tidak bisa dikecualikan dengan gelarnya sekian banyak jurdun, akan bodoh kalau ada pabrikan yang menolak dia. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia mau di tim satelit? Kenapa? Karena rider-rider di tim pabrikan itu adalah rider-rider terbaik dari seluruh rider Ducati. Jadi itu proses seleksinya. Lu harus masuk dulu di tim satelit, terus dilihat lu bagus apa enggak, terus lu naik ke tim pabrikan. Itu prosesnya. Jadi kalau Marc Marquez mau masuk di Ducati, ya dia harus mulai dulu dari tim satelit. Masalahnya adalah apakah dia mau? Kalau memang dia bagus di tim satelit, ya baru dia masuk ke tim pabrikan. Karena memang seperti itu prosesnya Ducati. Nggak ada lu tiba-tiba dari luar jadi rider tim pabrikan. No, itu nggak akan adil untuk para rider Ducati yang lain yang berusaha. Karena saya membangun motor Ducati ini, gimana caranya bisa menampung semua riding style yang berbeda-beda dari para rider kami yang ada 8 ini. Dari 8 ini kita lihat mana yang terbaik, itu yang akan mengisi tim pabrikan. Jadi kalau ada rider luar yang masuk, mau gimana model pengalamannya, lu mulai dulu dari satelit, bos. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dia bilang, saya sendiri ragu kalau Marc Marquez mau masuk di tim satelit. Emang mau dia? Nah, karena kita ngomongin Marc Marquez, kita ngomonginlah sekolah ridernya. Jadi ketika dia mendepak Emilio Alsamora kemarin, dia akan bergabung dengan Jay Martinez yang adalah mantan manajer pemasarannya Red Bull. Jadi dia ini lebih berpikir ke soal pemasaran. Ya mirip-mirip manajemennya Bebe Vale lah ya. Tetapi mereka itu punya mimpi manajemen ini lebih besar dari Valentino Rossi punya. Kalau Bebe Vale kan lebih kepada menampung para rider-rider muda khusus di dunia balap motor, oke?
kalau manajemennya Marc Marquez dengan nama vertical management ini itu lebih luas. Dia ingin menampung, memanajemi para atlet-atlet yang bukan cuma atlet balap motor. Jadi ya mungkin atlet gimnastik lah, apalah, katanya sih seperti itu. Oke? Jadi impiannya adalah gimana caranya manajemen ini lebih besar daripada Valentino Rossi punya. Ya nggak masalah sih kalau menurut gue. Kan orang punya impian beda-beda gitu kan. Terserah lu mau jadi manajemen apa, kayak manajemen artis kayak di situ terserah. Nah, yang cukup mengejutkan gue adalah dia juga mendirikan sekolah rider. Jadi memang selama ini dia itu mementori Allianz Cup, masih ingat Allianz Cup? Jadi itu adalah semacam camp untuk para rider-rider yang masih muda-muda untuk mempelajari seperti apa sih balap motor, seperti apa sih jadi rider motor di usia muda mereka. Nah, kali ini bersama tim Vertical Management, Marc Marquez memutuskan untuk merekrut murid yang akan diajar oleh dia dan Alex Marquez, kakak beradik, karena kan mereka berdua ini di bawah naungannya Vertical Management. Nah, minggu lalu itu resmi diumumkan bahwa Marc Marquez itu merekrut Máximo Quiles, itu rider umur 15 tahun, lumayan bagus katanya di Red Bull Rookies. Itu diajar langsung oleh Marc Marquez. Jadi ya memang mirip-mirip VR46 Rider Academy sih, tapi bedanya adalah Bebe Vale kan udah lebih banyak anak muridnya. Udah saking banyaknya ada yang dikeluarin yang sisa sekarang sisa berapa yang memang cuma balapan di MotoGP World Championship. Kalau dulu kan ada yang masih di Red Bull Rookie, ada yang di Chief, segala macam kan masih digabung. Nah, sekarang itu yang tersisa cuman yang balapan di MotoGP World Championship, entah itu Moto3, Moto2, MotoGP, pokoknya masih balapan di MotoGP World Championship. Nah, itu yang sepertinya ingin dilakukan oleh Marc Marquez meskipun ya muridnya baru sebiji. Jadi kemarin setelah liburan sama pacarnya di, gua lupa di mana, Maroko ya. Itu dia kedapatan latihan sama muridnya ini di Aragon. Jadi Marc Marquez pakai motor CBR 600 RR. Kemudian si Maximo pakai motor kecil, gua nggak tahu motor apa. Tapi mereka latihan berdua di Aragon dan nampaknya Marc Marquez sedang mempelajari seperti apa riding style anak didiknya ini untuk nanti diperbaiki. Kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian akan lihat fotonya. Dia lagi ngajarin anak didiknya. Oke? Nah, ngomongin VR46, kita ngomonginlah Morbidelli. Jadi memang bukan isapan jempol waktu gue bilang ada kemungkinan Morbidelli ini akan disorong ke WSBK. Gimana caranya tetap dipertahankan di Yamaha. Tetapi gue yakin Bebe Vale itu nggak mau Morbidelli sampai dibuang ke WSBK. Kenapa? Karena udah gue bilang VR46 Rider Management saat ini lebih fokus untuk memanajemi para rider yang membalap di MotoGP World Championship. Jadi kalau lu nggak membalap di MotoGP World Championship, mau nggak mau lu harus dilepas. Itu yang Bebe Vale nggak mau. Dia nggak mau lepas Morbidelli. Udah gue bilang ini murid kesayangan karena cuman dia yang bercokol di Yamaha. Ibarat kata pewaris lah. Kalau memang nggak bisa diharapkan para Muni VR46 bergabung dengan Yamaha, maka Morbidelli adalah satu-satunya pewaris VR46 di Yamaha. Jadi memang dia nggak mau banget itu dikeluarkan dari MotoGP. Lebih baik dia selamatkan pabrikan lain daripada dibuang ke WSBK. Tetapi Andrea Dosoli sendiri, manajernya WSBK Yamaha, itu bilang, kami dengan terbuka menerima Morbidelli. Kenapa? Karena dia itu pernah mengendarai R1 di balapan ketahanan di Sepang dan dia bagus. Jadi kalau dia bergabung dengan kami, saya yakin dia akan cocok dengan suasana pedok kami. Karena memang dia mencari siapapun yang bisa menggantikan figur Toprak. Dan Morbidelli itu adalah figur yang menurut dia cocok karena kan dia punya bawaan dari MotoGP. Dia selama ini latihan pakai R1. Oke, dan dia pernah membalap di Sepang balapan ketahanan mewakili Yamaha itu dengan R1 dan dia tampil bagus. Jadi memang kalau sampai dibuang ke WSBK, Dosoli sih oke-oke aja sini. Kenapa? Karena dia tahu Morbidelli bagus dan karena dia tahu R1 itu adalah makanan latihannya Morbidelli selama ini. Jadi dia pasti tahu bagaimana caranya menaklukkan R1 meskipun ya yang dipakai latihan adalah versi non-racing, versi biasa. Kan nggak boleh kalau spesifikasi racing, itu melanggar kalau di MotoGP.
Jadi Dosoli sendiri oke-oke aja, tetapi gosip sepoi-sepoi berkata bahwa proses perpanjangan antara Morbidelli dengan Yamaha sudah dimulai. Gua ada bilang, Yamaha itu nggak akan mau membuang Morbidelli kalau belum ada kepastian Muni VR46 bergabung dengan Yamaha. Kalau memang sudah ada kepastian Muni VR46 bergabung dengan Yamaha, baru mereka buang Morbidelli. Kenapa? Karena mereka butuh sebuah figur untuk bisa mementoring pengkaderan mereka di VR46 Master Camp. Jadi kalau nggak ada sama sekali anak VR46 di Yamaha, yang ngajarin di Master Camp siapa? Kan nggak ada, jadi memang harus dipertahankan Morbidelli. Nah, gosipnya memang perpanjangan sedang dimulai prosesnya. Gua tahu media ABR itu bakal ribut, kenapa diperpanjang, rider jelek begini, bla 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 bla. Ya karena kan mereka ingin gimana caranya VR46 itu berkurang dan berkurang, karena ujungnya ya masih juga makin bercokol. Kalau gue pikir ini akan seperti Lorenzo sama Bebe Vale ketika tahun 2016. Kalau harus memilih antara melepas Quartararo dengan melepas Morbidelli, gue yakin mereka akan lebih ikhlas melepas Quartararo. Sorry tuh, semoga gue salah. Kenapa? Karena memang image VR46 itu adalah dengan Yamaha. Kalau mereka sampai melepas Morbidelli, lalu siapa lagi? Yang ada jadinya cuma Bebe Vale jadi brand ambassador. Sisanya VR46 identik sama Ducati. Itu akan lebih memperburuk citra brand image-nya Yamaha. Itulah kenapa Morbidelli itu wajib harus diperpanjang di Yamaha. Dan itu wajib di MotoGP. Kenapa? Karena Bebe Vale nggak mau anaknya dibuang ke WSBK. Karena itu artinya Bebe Vale harus membuang Morbidelli dari manajemen VR46. Ya kan kalau begitu sama aja nol. Morbidelli sudah bukan anak VR46 jadinya kan? Bener nggak? Jadinya ya seperti Nicolo Bulega sama Mansi aja. Ex VR46. Tapi bukan lagi anak VR46 karena udah nggak balapan di MotoGP. Itulah kenapa dia wajib harus diperpanjang dengan MotoGP Yamaha. Bebe Vale sendiri dalam wawancaranya kemarin tuh nggak ada nyinggung-nyinggung soal Morbidelli sih. Dia lebih menyinggung soal kondisi range-nya dia. Jadi dia bilang motor range-nya dia itu sempat kena banjir. Dan untungnya adalah nggak ada kerusakan yang terlalu besar. Kalau kalian lihat Galliano Park, tempat dia latihan, kalau kalian nonton di YouTube, kalian pasti lihat Bebe Vale lagi main di Galliano Park. Itu tenggelam, jadi memang motornya itu sampai berlumpur-lumpur. Nah, Bebe Vale bilang untungnya motornya nggak sampai segitu parahnya. Karena posisinya Tafulia itu kan agak sedikit di bukit, jadi memang lebih tinggi, jadi nggak terlalu parah, cuman dia akui ada beberapa longsoran dan jalan itu agak rusak, tapi nggak terlalu parah. Jadi dia bilang dia turut merasakan duka cita dan turut bersedih untuk orang-orang yang mengalami masa sulit, terutama yang di bagian Emilia Romanya itu yang memang tenggelam sampai ke atap-atapnya. Jadi dia bilang kami turut berduka. Nah, dia juga bilang bahwa dia akan ada di Mugello itu sekitar hari Sabtu untuk melihat anak didiknya mulai dari sprint race. Jadi dia bilang kayaknya saya nonton final Liga Champions di Mugello deh. Sebenarnya saya pengennya nonton di rumah sama keluarga. Cuman sayangnya hari Sabtu nanti itu teman-teman saya itu akan ada di Mugello. Jadi hari Sabtu nanti saya akan ada di sana nonton bersama mereka. Karena kan dia kan fansnya Inter Milan, fans berat, Bo. Jadi dia bilang, saya sebenarnya sangat tegang soal Inter Milan bakal final melawan Manchester City. Karena di atas kertas sebenarnya kami kurang diunggulkan. Saya tidak menyangka bahwa mereka berhasil tembus ke final Liga Champions. Memang kalau kalian sudah ngintil gue lama, gue udah bilang dulu, di mana ya gue bilang? Kayaknya kita masih di FP ya kemarin waktu gue bilang, gosip-gosip supaya Bebe Vale punya sedikit saham di Inter. Jadi memang dia adalah fans beratnya Inter. Saking fansnya dia punya sedikit saham di sana. Jadi dia bilang hari Sabtu nanti saya akan menyaksikan anak-anak didik saya balapan di sprint race. Malamnya saya akan nonton final Liga Champions bersama mereka. Ya ada 2 atau 3 orang di antara kami yang adalah fans beratnya Juventus yang pasti bakal sebel banget lihat kami nonton finalnya Inter. Bakal sakit hati. Jadi ya kita lihatlah nanti mereka akan nonton di mana, kami akan nonton di mana. Karena memang ada beberapa rider dan manajemennya VR46 yang adalah fansnya Juventus yang kecewa berat ternyata Inter yang lolos ke final.
So ngomongin soal BB Vale, kita ngomongin soal yang gue utangin kemarin di Suka-Suka Mei. Jadi salah satu mantan teknisinya BB Vale di Ducati, waktu zaman masih di Ducati, itu Manuel Casaux, yang notabene saat ini adalah kepala krunya Papanina di Aprilia, itu diwawancara. Dia ditanya soal pengalaman dia selama di Ducati. Jadi dia bilang gini, Stoner itu adalah rider yang luar biasa. Dia berhasil mengantarkan Ducati menjadi jurdun di saat pabrikan itu sendiri tidak menyangka bahwa mereka akan jurdun. Jadi memang dia ini punya kemampuan yang luar biasa dalam menaklukkan motor Ducati. Nah, dia ditanya lah soal BB Vale karena dia kan juga menjadi teknisi ketika BB Vale di Ducati. Jadi Casaux itu bilang kayak gini, Valentino Rossi itu sebenarnya agak pengecualian. Kenapa? Karena dia bergabung itu dalam kondisi motor sudah berubah sama sekali. Jadi dia itu bisa dibilang frustasi karena apa yang dia inginkan dan dia harapkan dari motor Ducati itu nggak dibikin, nggak dikasih. Jadi dia minta tapi nggak dikasih. Udah pergi baru dibikin, ngerti nggak? Udah pergi BB Vale-nya baru dibikin. Waktu BB Vale masih di situ nggak dikasih yang dia mau, itulah akhirnya BB Vale memutuskan balik lagi ke Yamaha karena dia merasa dia nggak didengar. Dan memang Ducati waktu itu mengakui bahwa mereka sakit hati sekali dengan BB Vale. Ibarat kata, lu minta sesuatu, giliran kita kasih, lu udah pergi. Seperti itu perkataannya Manuel Casals. Jadi dia bilang, Valentino Rossi itu nggak bisa kita salahkan juga. Kenapa? Karena dia itu datang saat kondisi motor sudah berubah, dan dia juga harus butuh adaptasi, dan dia meminta sesuatu dan ternyata nggak dikasih. Yang dia expect apa, yang Ducati kasih apa. Akhirnya Valentino Rossi pergi, dan setelah Valentino Rossi pergi, barulah muncul itu apa yang diminta oleh Valentino Rossi. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, karena kita ngomongin Casaux, kita ngomongin Aprilia. Karena kan dia kepala krunya Papanina di Aprilia sekarang. Kemarin Aprilia itu mengadakan Aprilia All Star, itu menurut gue seru. Jadi para rider ini ditantangin untuk naik helikopter, terus duduk. Lo tau nggak sih, pernah nggak sih kalian nonton SEAL Team? Yang mereka itu harus duduk di lantainya helikopter dengan kaki menjuntai ke bawah. Ya seperti itu mereka disuruh duduk. Terus Papanina curhat, dia bilang, saya itu takut banget pas lihat ke bawah, luar biasa tingginya. Jadi memang itu mereka dikasih challenge berempat, jadi papa kembar, Papanina, Papa Ali, sama si Raul Fernandez. Kemarin juga hadir Biaggi, Lorenzo Savadori, Luca Salvadori, dan mereka itu konvoy bersama fans-fans Aprilia. Nah, di situ juga mereka ada kompetisi balapan skuter Aprilia. Dan kalau kalian lihat videonya di media sosial MotoGP, itu sebenarnya seru banget. Jadi Biaggi itu kan ternyata ikut balapan skuter tuh, dan dia menang. Yang gua lucu adalah ada yang bilang dia itu sedikit curang. Lu curang. Tapi dia ketawa aja. Jadi akhirnya karena Biaggi menang, dia yang harus traktir semua peserta makan lobster. Tapi lucu kalau menurut gue. Nah, karena di acara All Star itu hadir Papa Alis, diwawancaralah dia. Apa kabar Papa Alis? Sudah lama nggak nongol. Jadi dia bilang, ya kabar gue baik. Jadi gimana bahu lu? Bahu gue masih sakit. Gue sendiri nggak yakin apakah gue bisa turun di Mugello apa enggak. Kasian banget nggak sih? Itu sampai Rivolo bilang satu-satunya yang saya nggak bisa harapkan hadir di Mugello adalah Oliveira. Karena kondisi fisiknya itu sangat buruk. Saking buruknya kemarin itu dia nggak bisa dipaksa untuk nge-push di balapan skuternya Aprilia. Jadi dia bilang, kalau rider lain sih rata-rata fit. Papa kembar fit, Papanina fit, Savadori fit, even Raul Fernandez, saya yakin dia akan fit saat turun di Mugello karena sudah beberapa minggu berlalu sejak habis dia operasi arm pump. Tetapi Oliveira itu sangat kami sayangkan karena memang dia nggak bisa. Dia sendiri nggak yakin kapan Oliveira bisa turun trek. Kenapa? Karena di Aprilia All Star Misano kemarin itu aja dia bawa motor itu setengah mati. Jadi Rivolo bilang ini sangat disayangkan kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus tanpa ada penalti yang cukup untuk para rider yang berkelakuan buruk di trek. Jadi ya kembali lagi, gua harap ini jadi pembelajaran untuk Dato R. Jangan bilang Quartararo nggak layak di penalti. Kenapa? Karena yang rugi kan kalian sendiri, tim kalian sendiri, ridermu sendiri.
Kamu memuji-muji Quartararo, yang untung Quartararo, yang rugi ya tetap lu. Makanya Rivola itu lantang bener bilang, kalau ada rider yang gerasak-gerusuk di track, ujungnya adalah merugikan rider lain seperti ini, itu memang wajib dipenalti. Nah, di Aprilia All Star kemarin itu mereka mengadakan fundraising, berhasil mengumpulkan dana sekitar 200.000 euro untuk sumbangan ke korban banjir Emilia Romagna. Ya, menurut gue sih itu gede. Jadi itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.